Aduh, gue jadi ketawa ya guys, ketawa dari tadi ngelihat apa namanya postingan di Facebook, di YouTube, informasi dari si Kibin Kibin yang lagi bahagia banget kayaknya. Jatma udah apa namanya menggelar acara yang mereka anggap itu acara spektakuler dan sukses begitu. Ya Allah. Ya kalau orang yang nggak tahu apa namanya awal mula apa namanya berdirinya Jatma itu kayak gimana, orientasinya seperti apa, dan apa yang pernah dilakukan Pak Lutfi bin Yahya selama 13 tahun ketika menjadi Rois Idaroh Jatman, ya maka sampai kiamat Hamin satu ya akan tetap tolol begitu ya. Aduh, tapi gue perlu kasih tahu nggak ya ke Kibin, kayaknya perlu deh ntar, tapi kita sebelumnya simak dulu deh ceramahnya Pak Lutfi bin Yahya. Ini ada dua potongan ceramah ya yang gue dapetin yang mesti kita komentarin. Sudah ada, kita simak. Kita menjadi rukun dan secara dunia mereka mengajarkan wudhu kita ini telah membuahkan apa? Mata kita itu kan selalu tercuci walaupun tidak menjadi rukun dalam wudhu, tapi bagian muka ini tercuci semuanya sampai mulut. Kalau kita bisa menjaga hasil wudhu, mata ini tidak akan melihat satu aib untuk membuka aibnya saudara sendiri, aibnya umat, aibnya bangsa. Mata ini akan menjaga dari hal-hal itu. Mulut kita juga sama. Mulut kita karena sering terkena air wudhu juga terjaga dari omongan-omongan yang akan mengadu domba antar umat, yang akan mengadu. Tuh dengerin Rizik Bahar, dengerin nih. Sehingga timbul satu perpecahan-perpecahan yang hingga menggoyahkan NKRI. Apabila kita mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dari wudhu, membasuh kedua telinga. Telinga itu pun akan mempunyai filter yang luar biasa, tidak mudah menerima hoax, menerima lain-lain yang berdampak akibat memecah belah umat atau memecah belah bangsa. Ya jadi itu ya, berakibat, berdampak memecah belah umat, memecah belah bangsa. Kalau kita bisa menjaga wudhu, berarti itu dampaknya kepada kita bisa menjaga lisan, menjaga mata, menjaga telinga. Ya, ini kudunya Rizik sama si Bahar tuh yang denger. Masa kiai-kiai kita yang lagi membongkar satu kedustaan dibilang memecah belah umat, berarti kan ya kalau aib yang kayak gini dibiarin, diantepin, ya nggak dipublish, bahaya. Nanti yang nanggung ya generasi seterusnya. Pemalsuan sejarah, pemalsuan makam. Kan kita udah tahu dari penuturan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang saat ini ya udah nggak ada percaya sama sekali mereka ini zuriat Rasul. Apalagi begitu Jatma Aswaja ini didirikan, bilang jangan mecah belah umat, tapi ya kita per-peran aja deh, biar kata gue bukan siapa-siapa, ya gue punya mate, punya otak buat mikir gitu loh, mana yang harus dibela, mana yang harus ditumpas narasinya, maksudnya gitu. Orang kalau yang tahu, yang mau ngikutin dan mau dia emang benar-benar kebenaran pasti nemu. Kan kita tahu sendiri, nih gue rangkum nih ya. Ini yang cikal bakal jadinya Jatma. Jadi Pak Lutfi bin Yahya itu
dari periode tahun 2000 sampai 2023 itu ya ada beberapa hal nih. Paling nggak di sini gue rangkum ada 3. Ini bersumber dari penuturan kiai-kiai kita. Ada 3 hal yang luar biasa yang dilakuin. Yang pertama, mengubah sejarah Jatman khususnya terkait dengan nama-nama para dewan pendiri Jatman serta merubah sejarah NU. Kedua, Pak Lutfi bin Yahya berkirim surat ke PBNU mengajukan perpanjangan masa kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman ke PBNU pada tanggal 28 Juli 2024. Namun dalam surat yang dikirimnya dibuat tertanggal 16 Agustus 2023 dan surat tersebut hanya ditandatangani oleh Pak Lutfi bin Yahya. Artinya jadi nggak dikabulkan oleh PBNU. Yang ketiga, Pak Lutfi bin Yahya berusaha memisahkan Jatman dari NU. Yang mana Jatman sebagai badan otonom NU yang badannya hukumnya include dengan PBNU oleh Pak Lutfi bin Yahya didaftarkan ke Menkumham dengan nama Patman dan dengan badan hukum terpisah dari NU dan banyak yang lain. Ini cikal bakal jadi Jatma Aswaja. Sebelumnya kan Patman waktu itu, terus gak jadi. Ya harusnya kalau bisa uduknya bener, jaga uduknya bisa, ya hal-hal kayak gini nggak dilakuin dong, kan gitu. Kalau narasinya bilang memecah belah umat untuk membongkar satu kedustaan, apa kabar dengan ini? Dan yang jelas-jelas memecah belah orang NU, warga NU ya adanya Jatma Aswaja. Toriko NU itu dari dulu toriko di Indonesia ya Jatman. Ya Allah, ya sekarang kan terbukti warga NU terpecah. Ada yang ikut Jatman, ada yang ikut Jatma Aswaja. Nah sekarang ya kita tinggal pilih. Kalau memang kita orang NU ya kita harus ikut Jatman, bukan Jatma Aswaja. Jatman itu didirikan oleh kiai-kiai kita yang memang benar-benar memiliki kontribusi untuk bangsa, negara, dan agama kita. Jelas rekam jejaknya. Jelas. Sedangkan Jatma Aswaja didirikan oleh seorang Pak Lutfi bin Yahya dari hasil kekecewaannya akibat tidak lagi menjabat jadi rois Idaroh Jatman. Dan dengan berbagai macam sepak terjang selama 13 tahun itu. Dan yang perlu kita ingat, Pak Lutfi bin Yahya adalah keturunan dari Habib Usman bin Yahya yang sekarang sejarahnya udah dibuka bahwa dia adalah antek penjajah Mufti Batavia yang membantai ulama-ulama pribumi kita ketika geger Cilegon. Nah, kita milih yang mana? Jatman yang didirikan oleh Panding Pader bangsa kita yang memang memiliki kontribusi jelas untuk bangsa, negara, dan agama, atau memilih torikoh yang didirikan oleh keturunan orang yang dulu pernah membantai ulama kita. Walaupun gue bukan siapa-siapa, gue harus speak up. Gue punya mata, punya otak, dan gue punya akses buat ngeliat informasi. Dan gue akan selalu berpegang teguh kepada prinsip kulil haq walau kana murron. Dan ini bentuk daripada kecintaan gue dan rasa berterima kasih gue kepada kiai-kiai yang khususnya memiliki kontribusi jelas untuk bangsa negara melalui NU itu sendiri. Dan Pak Lutfi bin Yahya kemudian ia bilang jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Tapi dia sendiri udah memecah belah warga NU dengan mendirikan Jatma Aswaja. Aneh kan? Coba dengerin. Negara lain sudah maju luar biasa, membuat nuklirnya, membuat sekat dan lain sebagainya. Kita masih ribut saja. Malu dong kepada pendiri bangsa ini. Kita pernah andil apa? Angkat bambu runcing? Tidak. Apalagi mengurus senjata melawan penjajah? Tidak. Kita tinggal menjaga keuhuhan, kekuatan supaya Indonesia tidak dipecah belah. Bagian daripada terima kasih kita kepada para leluhur kami, sehingga tidak menjadi bangsa yang mengecewakan para beliau. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras.
jaga kesatuan, persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba itu, menurut lo kiai-kiai kita sekarang nih yang tahu sepak terjangnya Pak Lutfi bin Yahya, kira-kira denger ini nangis, ketawa, nyengir, apa gimana? Karena kontras. Ya Allah. Dan gini deh, nih ya, kita dengerin, simak apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Yang ini ada korelasi dengan ini semua. Simak. Untuk mengenalkan Jum'iyah Tarekoh Muktabar ingkang enggal jenengan wong penganut Tarekoh bin duwe wadah malih. Dengan dia bikin organisasi sendiri, tidak mau ikut NU atau Muhammadiyah, bukti dia sendiri bikin perpecahan kan. Kalau dia hati legowo, ngapain nggak milih yang sudah ada dan berjalan? Karena bikin organisasi baru, itu sekedar diterima itu sak penggawean. Jadi sampean jangan terjebak, sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat itu baik semua. Tapi ketika muni mempersatukan umat Islam, dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri, itu nambahi jumlah perpecahan. Jelas ya, siapa yang memang dia itu memecah belah? Siapa? Hah? Ini akhir zaman bos, banyak orang itu ketipu dengan kemasan, ya, tahu sendiri. Branding yang mereka bangun ini bukan cuma setahun 2 tahun, lama, ya. Jangankan dia, ya, yang kecil-kecil aja Habib, yang belum becus baca Quran aja, baca surat tabat ya, tabat yada, ya, udah dibangunin personal brandingnya dari sekarang. Buat apaan? Ya buat nanti proses kaderisasi. Udah otomatis mereka nanti yang akan mewariskan estafet daripada nasab palsu itu, sehingga nanti dia bebas naik ke mimbar-mimbar. Dia nguasain. Sekarang kita pertanyaannya mau diem apa gimana? Mau terus kita biarin, terus kemudian anak cucu kita dijejelin dengan cerita-cerita khurafat leluhur mereka, dengan ajaran-ajaran yang sesat, dengan doktrin-doktrin yang nggak manfaat, bangga-banggain moyang mereka doang. Hah? Mau diem aja gitu begini? Ya, mungkin ini bisa menjadi refleksi buat kita. Tetap ya, kita doakan kiai-kiai kita, dan mudah-mudahan apapun yang mengganggu kesatuan persatuan NKRI dan kemudian merongrong daripada kebangsaan kita, selanjutnya kemudian ingin menghilangkan peranan dari kiai-kiai kita, ulama kita, mudah-mudahan disingkirkan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah sopa wadak makadar adalah Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.